Tidak boleh kita mengubah ciptaan Allah. Tetapi apabila kita merubahnya sementara dan dengan proses alami, ini boleh kita ubah dengan proses alami. Oleh karena itu Syekh Utsaimin berpendapat boleh menggunakan krim pemutih. Kenapa beliau mengatakan yang namanya krim pemutih, pertama sifatnya sementara. Selama dia pakai itu putih terus, lebih cerah. Tapi berhenti pakai, balik lagi. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Jadi dia boleh, dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah karena sementara. Dan ini diperkuat dengan ilmu kedokteran. Yang namanya kulit tidak akan bisa berubah warnanya, karena setiap kita ini sudah lahir dengan pigmen kulitnya. Setiap kita sudah lahir dengan melanosit, sel yang menghasilkan melanin, warna kulit. Kalau kita orang Indonesia, sawo matang, sel melanositnya agak banyak ya, sehingga kita sawo matang. Kalau yang sampai hitam legam, mohon maaf ya, yang negro itu melanositnya banyak banget. Dia menghasilkan melanin yang warna kulit banyak sampai hitam legam. Sedangkan orang Eropa melanositnya sedikit banget, sehingga tidak ada warna kulit. Jadi mereka bening-bening. Kalau kita deketin itu malah ngeri gitu ya, merah-merah, bintik-bintik gitu. Jadi kalau sel melanosit nggak akan berubah, jumlahnya begitu. Kalau ingin diubah kayak Michael Jackson itu, dia operasi diangkat semua sel melanositnya, diangkat, jadi dia putih. Nah, selama tidak diangkat sel melanositnya, mau diapakan juga warna kulitnya seperti itu. Dan cara kerja dari krim pemutih adalah membuat kulit menjadi sehat. Dibuat sehat, dibuat lebih segar, sehingga tampak lebih segar dan tampak lebih cerah. Jadi sebenarnya lebih cerah, bukan lebih putih. Dia hanya tampak lebih cerah. Karena kalau putih hitam tidak bisa diubah sama sekali secara ilmu kedokteran. Sudah tetap sel melanosit sesuai gennya. Dia hanya lebih cerah. Dan ketika krim pemutih tersebut berhenti dipakai, balik lagi. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan boleh memakai krim pemutih. Saya bacakan fatwanya, amma izakana yubidul wajha fi waqtin muayyanin idza ghasala zala fala ba's. Apabila dia memakai pemutih wajah fi waqtin muayyan, waktu sementara, terlebih kalau dia cuci hilang, maka tidak apa-apa, katanya Syekh Utsaimin ya. Begitu juga dengan pendapat yang lain, Ibnul Jauzi, amma al-adwiyatul lati tuzilul kalafa tuhsinul wajha li zauji fala ara biha ba'san. Itu dari Ibnul Jauzi fatwa. Adapun obat-obatan yang bisa menghilangkan kalaf, menghilangkan bintik-bintik hitam, dan tuhsinul wajha, membagus wajah untuk suaminya, fala ara biha ba'san, katanya Ibnul Jauzi, tidak apa-apa. Jadi boleh. Dan termasuk ini juga saya baca ada fatwa ulama membolehkan rebonding rambut. Rebonding, meluruskan, ini boleh. Kenapa? Karena rebonding sifatnya sementara. Dia lurus sementara, lama-lama keriting lagi. Karena dia tidak tetap, dan ini tidak merubah ciptaan Allah. Dan yang paling penting rebonding untuk suaminya. Ya, tetapi secara kesehatan tidak disarankan. Kenapa? Karena itu merusak rambut sebenarnya. Merusak rambut, memberikan panas yang tinggi dan sebagainya. Jadi ada kaidah juga. Jadi kalau dia hanya sementara dan prosesnya alami, artinya ya bertahap ya, tidak langsung, maka ini boleh. Ini boleh ya. Jadi dia pakai krim, ya dia pakai sebulan, seminggu, barulah cerah wajahnya, bagus wajahnya, ini tidak apa-apa.